Selamat siang teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik saat ini. Hari ini dan hari kedepannya mungkin akan sering pemberitaan soal Anies dan Caimin gitu kan. Anies telah meninggalkan AHY. AHY bukan cawapres terbaik buat Anies. Maka apa kelebihan dari Caimin dibandingkan dengan AHY? Kalau Caimin sebagai ketua umum PKB, maka AHY juga adalah ketua umum Demokrat. Lalu apa yang membuat Surya Paloh lebih memilih Caimin ketimbang AHY? Tentu saja ini rahasia dapur, rahasia negosiasi antara Surya Paloh dengan Caimin. Tetapi kalau kita mau menyimak sedikit, mencermati mengenai Caimin ini bukan orang baru di dalam politik Indonesia. Sejak zaman Presiden Gus Dur, dia sudah ikut serta dalam proses reformasi, dalam pendirian PKB, kemudian aktif semasa muda sebagai aktivis PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan sekarang pun menjadi dewan pembina gitu kan ya dari organisasi mahasiswa PMII gitu kan, organisasi NU yang mahasiswa yang terbesar gitu kan. Tentu Caimin memiliki cara komunikasi seorang aktivis, memiliki jaringan, bisa memahami kebutuhan konstituen, karena dia juga sudah menjadi ketua PKB selama 18 tahun. Dan juga Caimin memang memiliki basis di Jawa Timur. Terlepas kita akan percaya atau tidak percaya, atau kita tidak percaya bahwa Caimin memiliki pendukung di Jawa Timur gitu kan. Jadi basis elektoral gitu kan, Caimin berani mengklaim bahwa warga Nahdliyin atau warga NU akan bersama Caimin gitu kan, sehingga ya Anies tidak akan kalah gitu kan. Bahkan Caimin sering mengatakan capres yang ada PKB-nya akan menang gitu kan. Hal ini ditunjukkan untuk Prabowo, karena Caimin juga ingin menjadi cawapres Prabowo, tapi Prabowo menunggu-nunggu Prabowo entah menunggu apa Prabowo, atau ragu dengan Caimin. Akhirnya Caimin menerima pinangan dari koalisi Anies Baswedan, dan itu pun diminta oleh Surya Paloh. Memang yang harus berbicara dengan Surya Paloh itu memang ya harus orang senior juga. Ya kalau Demokrat yang harus bicara ke Surya Paloh ya SBY gitu kan. Kalau AHY kan masih muda gitu kan. Ya begitu juga Surya Paloh berkomunikasi dengan PDIP ya harus dengan Megawati. Tapi Bu Megawati kan menutup komunikasi dengan Surya Paloh, akhirnya ya bisa komunikasi dengan Puan Maharani gitu kan. Ya disinilah memang kanal komunikasi itu sangat penting. Kenapa Caimin dan Surya Paloh bisa sepakat gitu kan, koalisi antara Nasdem dan PKB gitu kan, koalisi nasionalis religius gitu kan ini sebenarnya, tapi tetap koalisi perubahan gitu kan. Meskipun Caimin menyatakan bahwa ya sesuatu yang baik harus dilanjutkan, memperbaiki yang lebih, sesuatu yang baik menjadi lebih baik bagi Caimin gitu kan. Nah di sini memang Caimin menjadi semacam jaminan bahwa suara Anies di Jawa Timur akan meningkat, meskipun belum tentu
memenangkan pertarungan secara nasional. Karena yang dihadapi oleh Anies Caimin adalah Prabowo yang tentu saja dengan cawapresnya nanti kita akan lihat, dan juga adalah Ganjar. Ganjar ini memiliki basis di Jawa Tengah dan mulai menguat kekuatan Ganjar di Sumatera dan juga Jawa Barat juga. Meskipun ya tidak terlalu besar juga, tapi peningkatan masyarakat untuk memilih Ganjar atau masyarakat senang terhadap Ganjar tuh mulai meningkat gitu kan. Nah dari situ memang persoalan tentang basis itu sangat penting sekali, dan di hati masyarakat atau simpati masyarakat itu bisa terukur lewat survei juga. Dan meskipun Caimin surveinya kecil gitu kan, kalau soal cawapres pasti ada sesuatu yang lain gitu kan. Itu menggerakkan motor penggerak itu harus ada gitu kan. Mesin partai itu pasti akan bergerak gitu kan. Dan ini adalah jaminannya adalah Jawa Timur gitu kan. Dan itu sangat penting sekali. Juga keuntungannya ketika Caimin dipasangkan dengan Anies adalah berusaha untuk mengikis politik identitas yang melekat pada Anies Baswedan gitu kan. Karena Caimin bisa melakukan verifikasi ya, pembersihan terhadap Anies Baswedan, bahwa Anies ini dipercayai oleh kaum santri juga, kaum Islam yang tradisionalis, yang Anies itu toleran, itu insya Allah, dan itu akan dipastikan oleh Caimin gitu kan. Nah di sini Caimin sudah dari berbagai sisi lebih memiliki kelebihan ketimbang dari AHY. AHY tidak memiliki basis kecuali di Pacitan saja, di tempat lahirnya SBY. Juga AHY tidak mewakili umat Islam gitu kan, tidak bisa mengklaim bahwa partainya itu memiliki basis Islam. Nah di sana mungkin kelebihan Caimin ketimbang AHY gitu kan. Juga komunikasi yang meyakinkan dari Caimin lebih kuat sepertinya. Meskipun apapun alasannya ya, komunikasi yang kurang baik antara Surya Paloh dengan Demokrat, dengan PKS, ya ini terasa Surya Paloh sama Anies itu mengambil tindakan yang sepihak, langkah yang sepihak, sehingga membuat Demokrat merasa terluka, marah karena koalisi Anies dan Caimin gitu kan. Dan saya pikir Caimin jika menginginkan menjadi cawapres ya saat ini mulai terwujud cita-cita Anda. Mungkin sejarah itu sesuatu yang dilalui, tapi sejarah itu sesuatu yang diperjuangkan. Kita lihat bagaimana nasib Anies dan Caimin. Terima kasih.